Kuasa hukum Amar Zoni, Abdullah Emile Umar memperkirakan kliennya tidak akan lama lagi bakal menghirup udara bebas. Hakim memberi vonis 7 bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan, penahanan, hingga rehabilitasi. Jika dihitung, Amar Zoni bakal bebas pada pertengahan bulan Oktober tahun 2023 mendatang. Kami menghitung jumlah masa tahanan yang telah dijalani oleh Amar DGN putusan yang diputus oleh hakim. Amar sekiranya cuma menjalani, nggak sampai pertengahan bulan depan. Sisa masa tahanan kurang dari sebulan, 2 minggu lah kira-kira, ucap Abdullah Emile Umar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Abdullah Emile Umar merasa putusan yang diberikan hakim kepada kliennya sesuai dengan harapannya selama ini. Dia berharap Amar Zoni dan keluarganya menerima vonis 7 bulan penjara dari hakim. Alhamdulillah putusan tersebut, menurut perhitungan saya selaku kuasa hukum dari Amar Zoni dan perwakilan dari keluarga, keputusan tersebut menurut saya sudah sangat baik ya. Jadi saran dari saya untuk Amar dan keluarga untuk menerima putusan tersebut, tandas dia. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan baru saja membacakan putusan terhadap Amar Zoni. Amar Zoni berikut dengan sopir, dan kerabat sopir, masing-masing dijatuhi hukuman 7 bulan penjara. Menyatakan terdakwa Muhammad Amar Akbar telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana melanggar hukum menggunakan narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing selama 7 bulan penjara, dikurangi masa penangkapan, penahanan, serta masa rehabilitasi sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, ujar Majelis Hakim di PN Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Setelah mendengar putusan hakim, Amar langsung menutup wajahnya dengan kedua tangannya sebagai ungkapan rasa syukur. Putusan yang dibacakan hakim lebih rendah dari tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menuntut 1 tahun penjara untuk Amar Zoni. Kita sudah dengar putusan dari hakim tentang hasil dari persidangan yang sudah berjalan 5 kali sidang sampai saat ini, dan alhamdulillah putusan tersebut menurut perhitungan saya selaku kuasa hukum dari Amar Zoni dan perwakilan dari keluarga, keputusan tersebut menurut saya sudah sangat baik ya. Jadi saran dari saya untuk Amar dan untuk keluarga, saran dari saya untuk menerima putusan tersebut Pak. Karena kalau perhitungan dari kami selaku kuasa hukum, tadi saya bicara juga dengan rekan saya, kita sama-sama menghitung jumlah masa tahanan yang telah dijalani oleh Amar dengan putusan yang diputus oleh hakim. Amar sekiranya cuma menjalani, perhitungan saya nggak sampai pertengahan bulan depan lah. Jadi minggu kedua maksimal bulan Oktober Amar udah bisa bebas. Nah, kita tinggal tunggu dari pihak jaksa, apakah jaksa menerima ataupun jaksa akan mengajukan banding. Tapi insya Allah mudah-mudahan di sini kalau saya lihat hakim sudah memutus keputusan seperti yang diminta jaksa, hanya jumlah masa tahanannya aja yang berbeda. Jadi kemungkinan besar insya Allah jaksa mudah-mudahan tidak melakukan banding karena putusannya lebih memenangkan pihak kejaksaan karena di situ putusannya putusan penjara, bukan putusan seperti yang kita minta, bebas murni ataupun rehab. Jadi insya Allah jaksa tidak akan melakukan banding, insya Allah ya, mudah-mudahan. Dan dari pihak kita kemungkinan besar Amar tidak akan melakukan banding. Tadi ya, bisa diperinci untuk putusan tadi itu hasil seperti apa? Putusan tadi Amar dihukum penjara selama 7 bulan, dikurangi masa rehab dan masa tahanan yang telah dijalani oleh Amar. Masa tahanan dan masa rehab per hari ini di kisaran 6 bulan setengah. Di kisaran 6 bulan setengah. Jadi kalau sampai dengan masa inkrah putusan itu H+7, hari putusan +7 itu tanggal 3 ya. Jadi dari tanggal 3 itu mungkin Amar jalanin sekitar semingguan lah.
5 hari sampai seminggu. Mudah-mudahan itu sudah inkrah dan tidak ada banding dari pihak jaksa. Jadi mudah-mudahan insya Allah bulan depan Amar udah bisa bebas, udah bisa berkumpul dengan keluarga. Untuk dendanya sendiri bang? Nanti artinya sebulan lagi ya bang? Denda nggak ada denda ya, yang ada cuman biaya perkara Rp5.000 kalau nggak salah tadi yang saya lihat. Bang Amir berarti menjalankan di penjara sisa sebulan lagi Sisa masa tahanan kurang dari sebulan ya, 2 minggu ya kira-kira ya. Ada pemindahan dong dari penjara sebelumnya setelah kepisah ini Bang? Bagaimana? Kira-kira kemungkinan kalau cuma 2 minggu, kemungkinan enggak ya, tetap di situ ya, tetap di rutan ya. Dan mana Bang? Bang mungkin Cipinang, rutan Cipinang. Bang, keluarga gimana Bang menanggapi dari putusan tadi ini Bang? Nah, aku belum sempat kontak sama keluarga, cuman tadi aku sempat berbisik sama Amar untuk menerima putusan ini, seperti itu. dari Amar sendiri bang menerima tuntutan ini seperti apa? Ya, Amar menyerahkan kepada saya selaku kuasa hukum untuk menimbang yang terbaik bagi Amar, dan mudah-mudahan Amar mendengarkan pertimbangan dari kami selaku kuasa hukum. Bang lagi-lagi mungkin keluarga dan istri tidak hadir di apakah emang sekecewa itu atau seperti apa? Oh enggak. Tadi kemarin tadi pagi juga Ibel telepon sama saya. Seperti biasa dia lebih ngutamain anak ya. Dia jaga anak satu, kedua juga dia punya tanggung jawab. Dia sekarang selaku tulang punggung keluarga. Dia selaku tulang punggung keluarga. Ayo, geser. Jadi dia selaku tulang punggung keluarga sekarang dia yang cari income. Jadi dia nggak bisa datang, dia nggak bisa jenguk Amar, dia nggak bisa datang di persidangan ini. Pertama itu, kedua juga masalah mental ya, mungkin Ibel juga belum siap untuk bertemu dengan rekan-rekan wartawan untuk membahas masalah Amar. Dia secara psikis dia belum siap lah. Bang tapi selama Oh, kalau sampai saat ini ya belum, kecuali dia dengar dari live streaming tadi, barangkali ada dari YouTube, dari rekan-rekan kali. Bang mungkin selama Bang Amar di rutan sendiri mungkin sering dijenguk dengan istrinya nggak sih, dengan istri dan anak? Nggak pernah jenguk. Ibel nggak pernah jenguk karena mungkin environmentnya nggak pas ya untuk didatengin Ibel ya. Dan Amar juga nggak pengen istrinya datang. Bang, tapi tadi Bang Amar sendiri sempat sampaikan ketika bebas nanti apa yang mau dilakukan Bang? Saya nggak tahu pasti, cuman yang pasti Amar tetap berjuang, bekerja seperti sedia kala, dan insya Allah masih ada ruang, masih ada kesempatan buat dia untuk memperbaiki diri ya. Bang, tadi katanya nggak ngasih istilah jenguk, alasannya apa ya? Nggak ngasih Ya istilah. tadi udah saya sampaikan, secara mental Ibel itu juga belum siap ya untuk nemuin rekan-rekan, untuk ditanya perihal suaminya, apalagi dalam saat persidangan seperti ini. Jadi dia belum siap lah. Apaan sih Mas Arif? Raut mukanya Amar dari kayak udah agak lega ya Bang Mas setelah dari Iya, saya tadi udah kasih tahu Amar bahwasanya itu putusan terbaik. Itu putusan saya rasa udah cukup baik, udah terbaik, cukup baik dan sangat baik. Alhamdulillah. Dia cuman jalanin insya Allah kurang dari sebulan dari saat ini. Mungkin 2 minggu, 3 minggu dia jalanin, jadi saya rasa udah sangat baik. Jadi insya Allah bulan depan dia sudah bisa menghirup udara bebas ya, insya Allah ya. Bang mungkin sedikit menampik Kak Ibel yang jarang jenguk juga ke rutan itu berarti bukan bukan sengaja Kak Ibel ingin isu terhadap perceraian itu bukan sih? Enggak, kalau masalah perceraian saya rasa insya Allah mereka masih baik-baik saja. Tiap hari, tiap waktu selama saya jenguk Amar, tiap kali juga Amar selalu video call dengan Ibel. Jadi kalau ada
statement masalah perceraian, insya Allah nggak benar itu. Bang Aditya sendiri mana bang? Untuk hari Adit sekarang dia lagi posisi lagi di PN Cibinong untuk mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana sebagai syarat dia untuk pencalonan dia jadi anggota dewan dari PAN kalau nggak salah ya, seperti itu. Ya. Katanya keluarganya juga lagi sakit ya. Terima kasih bang. Hah? Amar keluarganya juga lagi sakit. Siapa? Katanya Amar keluarga lagi sakit. Yang sakit bapak ya, yang sakit bapak kemarin sempat beberapa kali rawat inap 2 hari pulang. Jadi butuh treatment berkala dari tim medis. Dia 2 hari masuk ke rumah sakit, 2 hari pulang. Setelah itu perawatan kedua sampai kalau nggak salah sampai 8 kali lah. Ya, mengenai sakitnya apa saya nggak bisa kasih statement karena itu internal keluarga lah, saya nggak berani kasih statement. Cuman kemungkinan masalah ini ya pencernaan ya. Berarti bukan karena kepikiran tentang kasusnya Bang Amar ya Bang? Ya orang stres bisa jadi pemicu asam lambung juga ya. Ada kemungkinan seperti itu. Bang, terakhir Bang, mungkin dari pihak Amar sendiri tidak akan melakukan banding lagi ya Bang? Insya Allah nggak akan ada banding dari pihak kita, tidak akan melakukan banding. Mudah-mudahan dari pihak kejaksaan juga seperti itu karena memang kejaksaan Amar diputus kurungan penjara sesuai dengan permintaan dari tuntutan dari jaksa. Cuman beda waktu aja. Tanggal berapa sih kira-kira Bang pastinya untuk keluarnya Amar Bang? Nanti ada Iya. Buka iPhone mana nih? Punya reporter apa? Kasih jalan dulu. Ya, kasih jalan. Sini boleh ya? Sini nih. Pak maaf ya Pak. Sini mau aku pegangin. Bisa dimulai? Baik. Kita mulai sidang dalam perkara terdakwa Muhammad Anwar Akbar alias Ahmad Dhani bin Suni, terdakwa Rahmat Hidayat alias Ron bin Raiman, terdakwa Hakim alias Hakim bin Hafiz Nedi dibuka nyatakan terbuka untuk umum. Para terdakwa Ahmad Akbar sehat? Rahmat Hidayat sehat? Mustaqim sehat? Baik. Hari ini adalah pembacaan putusan dari majelis hakim ya. Penuntut umum dan penasihat hukum putusannya sudah kita buat lengkap ya. Hari ini juga bisa di laptop dan sistem informasi bisa dibaca. Kami minta persetujuannya baik penuntut umum dan penasihat hukum supaya kami bacakan secara ringkas ya. Gitu ya, katanya penuntut umum, penasihat hukum, baik. Dengarkan putusan nomor 454, 453 dan 452 Iksus tahun 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dan perkara biasa dalam sidang pertama telah menentukan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Muhammad Ahmad Akbar alias Ahmad Dhani bin Suni, nama lengkap Rahmat Hidayat alias Ron bin Raiman, nama lengkap Mustaqim
Hakim alias Hakim B. Mabes TNI. Para terdakwa ditahan. Para terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, yaitu Saudara Abdullah Emil Omar Alamudi, SHMH, Agung Ahmad Wijaya, para advokat dari Robo Emil M. Atas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023. Pengadilan negeri tersebut telah membaca penetapan ketua pengadilan negeri dan seterusnya, akan bacakan lagi, telah benar membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh pemohon. Bapak juga sih mau kalau aja Telah mendengar kurang kesini. pembelaan berdasarkan dijalankan oleh penasihat hukum terdakwa menimbang bahwa terdakwa dengan dakwaan pertama melanggar pasal 112 ayat 1 untuk pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau kedua melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa untuk membuktikan dakwaannya untuk memberikan saksi Petrus Kempar Widodo, saksi Iwan Sofian, saksi Bagus Dwi Prastyo, di mana keterangan saksi telah termuat secara lengkap dalam putusan dan tidak dibacakan lagi. Dan juga para terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan. Di persidangan juga telah diberikan saksi meringankan oleh para terdakwa yang tidak kami bacakan lagi, yaitu saksi Ferdi Gunawan, keterangannya lengkap bahwa dalam putusan ini, begitu juga ahli Leni Norsek tadi, keterangannya lengkap tidak kami bacakan lagi. Persidangan juga telah diajukan barang bukti 2 bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 1,04 gram dari penguasaan mustaqim di bernama Sasini, 1 unit HP Econ 300 kromat dengan nomor SIM card XL 17808 dari penguasaan Ahmad Akbar Desa Joni di Joni. Menimbang bahwa dan juga telah diajukan bukti surat, yaitu hasil pemeriksaan oleh terdakwa Dr. Kuat yang Bogor melakukan pemeriksaan kedokteran dan kesehatan Polres Metro Jakarta Selatan yang dituangkan dalam surat keterangan pemeriksaan narkotika nomor SKPN 10 Romawi 2023 Sintokes tanggal 10 Maret 2023 diketahui positif mengandung methamphetamine. Hasil asesmen terpadu dan berita acara rapat pelaksanaan asesmen yang dibuat oleh tim asesmen terpadu Kota Jakarta Selatan, tim medis dan tim hukum Jumat 10 Maret 2023 diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna stimulansia lainnya, tingkat ketergantungan ringan dan pola hubungan rekreasional, dan berdasarkan pemeriksaan asesmen hukum hingga asesmen terpadu ini dilaksanakan yang bersangkutan tidak memiliki indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika. Berita acara pemeriksaan laboratoris Inflestik Pusat Baris Krim Polri dengan nomor L1187 NTF 2023 tanggal 29 Maret 2023, barang bukti dengan nomor 1576 2022 NTF yang di dalamnya terdapat 2 bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat neto seluruhnya 0,668 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1576 tersebut berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina yang terdapat dalam golongan 1 nomor 1 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2000 tentang narkotika. Bahwa di persidangan penasihat hukum terdakwa mengajukan bukti surat berupa bukti T1 berupa hasil asesmen, pengkajian, pemeriksaan medis, psikiatri dan psikososial pada penyalahgunaan narkotika atas nama para terdakwa. Bukti T2 berupa surat keterangan atas nama para terdakwa
3. Buka permohonan rehabilitasi atas nama terdakwa. Dan 4. Berupa resume perkembangan klien atas nama terdakwa. Dan 5. Berupa list cerita acara keputusan pengadilan. Dan 6. Berupa legalitas Ultra Addiction Center. Dan 7. Berupa legalitas Laboratorium Angka Medical Center PT Praska Lambang Martapura. Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan persidangan diperoleh 14 sebagai berikut. Cepat hukum tidak akan dirasakan lagi bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar pasal 112 ayat 1 juga pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, atau kedua melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, majelis mempertimbangkan catatan kedua yaitu tentang melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang tentunya adalah secara berikut. Tiap orang menyalahgunakan narkotika kalau satu bagi diri sendiri. Minimal berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan siapkan Polres Jakarta Selatan pada Rabu 8 Maret 2003 di dalam rumah terdakwa di Jalan 24 Jalan melaporkan pada Polres Barat bahwa sebelum terdakwa Mardhani ditangkap, sebelumnya sopir terdakwa yaitu Hakim Anis Hakim di depan sendiri terkait tugas kepolisian karena membawa narkotika bahwa narkotika disampaikan tugas kepolisian pada saksi Musyakim terdakwa yang menitip kepada saksi Musyakim tadi bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan membuat keputusan Nugroho dituangkan dalam surat keterangan pemeriksaan narkoba narkotika nomor SKPN 3 Amin. Bahwa selanjutnya dilakukan asesmen terhadap terdakwa dan berdasarkan hasil asesmen kompak dan berdasarkan asesmen yang memiliki asesmen Selatan juga 10 Maret 2003 diperoleh kesimpulan terdakwa berdasarkan hasil asesmen medis maka dalam kondisi lingkungan secara ilmiah yang tingkat dan ringan dalam pola penyusunan rekreasional berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum hingga asesmen kepatuhan ini dilaksanakan dan bersangkutan tidak memiliki keterlibatan dalam jaringan narkotika. Kemudian dari hasil asesmen tersebut terdakwa menjalani rehabilitasi di DPP dan di tingkat ketiga dan seterusnya. Bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana disebut di atas, jelas berpendapat untuk penyalahgunaan narkotika satu bagi sektor dari perbuatan terdakwa minimal dari keseluruhan uraian penasihat hukum terdakwa tetap menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan berat ringan pidana yang dilakukan terhadap terdakwa kecuali tidak didakwa bahwa majelis hakim tidak menemukan ada hal-hal yang dapat melakukan pengadilan pidana baik sebagai asas benar atau asas benar, maka terdakwa bisa kesalahan dan dari dakwaan yang didakwakan dan bisa dipidana
menyatakan terdakwa Muhammad Amal Akbar alias Amal Aswani bin Suheri Doni tersebut, terdakwa Rahmat Hidayat alias Son bin Reman, terdakwa Mustaqim alias Hakim bin Hamzah tersebut telah terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 7 bulan. Menuntaskan masa penangkapan, masa penahanan dan rehabilitasi saat menjalani terdakwa bersalah satu dari keterangan saat terdakwa ditahan barang bukti maka kembali perkara 5 hari kemudian. Kemudian diputus dalam perkara majelis hakim berdasarkan dalam sidang terbuka umum pada hari ini, hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh hakim Selamanya ada. umum jadi oleh penasihat hukum para terdakwa dan di hadapan para terdakwa. Begitu ya, para terdakwa, penuntut umum dan juga Bentar, kamu pegang dulu bentar dah. yang bisa kami pertimbangkan dalam perkara ini masing-masing dijatuhi pidana selama 7 bulan dikurangi selama sedang menjalani penahanan atau rehabilitasi. Selanjutnya nanti para pihak bisa menyampaikan apakah bisa menerima putusan ini atau mengajukan banding atau pikir segala sesuatu bisa disampaikan di panitera. Begitu ya, dan begitu ya. Ya, sidangnya akan selesai. Mau nih. Di. Iya. Udah belum, nggak apa-apa. Siapa ya? Masih. Sorry. Biar Romemir, nanti ada anggota kita. Marian, tolong Marian. Marian, Bapak Robert tolong Pak, dibuka. Oke, buka. Tonton. Ya, makasih. Ya, Mas. Makasih ya. Sambil jalan ya Pak. Jalan ya Mas ya. Alhamdulillah merasa lega ya, sudah diberikan rasa putusan dari hakim. Sambil jalan ya. Sesuai harapan ya enggak, karena harapan kita rehat atau bebas ya. Ayo, sambil jalan Mas. Sambil jalan ya Pak. Kita akan berhitung, kita akan ngasih. Awas kameranya ya. Jadi nanti akan ada putusan 7 bulan di mana Pak? Apa ya Pak? Ayo maju. Banding. Jalan. Makanya jalan Mas. Enggak ya, kalau kemungkinan banding dari kita insya Allah enggak. Awas. Kamera awas ya. Bisa sih sudah menerangkannya kepada Kameranya ya. Sorry. Jalan. Jalan, Mbak. Kita sama-sama. hakim melihat dari sudut pandang yang objektif bagaimana jaksa sudah menuntut 1 tahun dan dikurangi, jadi itu adalah salah satu hal yang menurut saya alhamdulillah Jalan Mas. sudah bijak. Jalan. Sidang keluarga ini semua berkat doa-doa dari keluarga saya, dari istri saya dan lain-lain. Berarti ini sesuai harapan istri juga ya Pak? Harapan ingin pulang ya. Harapan pengen bebas ya. Artinya ini udah dipotong sama pensi Bang. Ya, itu sudah dipotong sama tahanan dan masa rehat juga. Sisanya berapa bulan lagi Bang? Ya.
jalan mas. Karena kan bapak saya masih sakit ya. Oh, hari ini tidak dihadiri. Bapak saya masih sakit, adik saya juga lagi ngurus bapak saya, jadi memang Ayo mas. Sisanya tinggal berapa sih, Amar? minta doanya aja untuk bapak saya semoga sehat. Tolong hati saya juga mas. Tolong hati saya juga. Terima kasih semuanya. Kuasa hukum Amar Zoni, Abdullah Emile Umar memperkirakan kliennya tidak akan lama lagi bakal menghirup udara bebas. Hakim memberi vonis 7 bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan, penahanan, hingga rehabilitasi. Jika dihitung, Amar Zoni bakal bebas pada pertengahan bulan Oktober tahun 2023 mendatang. Kami menghitung jumlah masa tahanan yang telah dijalani oleh Amar DGN putusan yang diputus oleh hakim. Amar sekiranya cuma menjalani, nggak sampai pertengahan bulan depan. Sisa masa tahanan kurang dari sebulan, 2 minggu lah kira-kira, ucap Abdullah Emile Umar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Abdullah Emile Umar merasa putusan yang diberikan hakim kepada kliennya sesuai dengan harapannya selama ini. Dia berharap Amar Zoni dan keluarganya menerima vonis 7 bulan penjara dari hakim. Alhamdulillah putusan tersebut, menurut perhitungan saya selaku kuasa hukum dari Amar Zoni dan perwakilan dari keluarga, keputusan tersebut menurut saya sudah sangat baik ya. Jadi saran dari saya untuk Amar dan keluarga untuk menerima putusan tersebut, tandas dia. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan baru saja membacakan putusan terhadap Amar Zoni. Amar Zoni berikut dengan sopir, dan kerabat sopir, masing-masing dijatuhi hukuman 7 bulan penjara. Menyatakan terdakwa Muhammad Amar Akbar telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana melanggar hukum menggunakan narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing selama 7 bulan penjara, dikurangi masa penangkapan, penahanan, serta masa rehabilitasi sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, ujar Majelis Hakim di PN Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Setelah mendengar putusan Hakim, Amar langsung menutup wajahnya dengan kedua tangannya sebagai ungkapan rasa syukur. Putusan yang dibacakan hakim lebih rendah dari tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menuntut 1 tahun penjara untuk Amar Zoni. Kita sudah dengar putusan dari hakim tentang hasil dari persidangan yang sudah berjalan 5 kali sidang sampai saat ini, dan alhamdulillah putusan tersebut menurut perhitungan saya selaku kuasa hukum dari Amar Zoni dan perwakilan dari keluarga, keputusan tersebut menurut saya sudah sangat baik ya. Jadi saran dari saya untuk Amar dan untuk keluarga, saran dari saya untuk menerima putusan tersebut Pak. Karena kalau perhitungan dari kami selaku kuasa hukum, tadi saya bicara juga dengan rekan saya, kita sama-sama menghitung jumlah masa tahanan yang telah dijalani oleh Amar dengan putusan yang diputus oleh hakim. Amar sekiranya cuma menjalani, perhitungan saya nggak sampai pertengahan bulan depan lah. Jadi minggu kedua maksimal bulan Oktober Amar udah bisa bebas. Nah, kita tinggal tunggu dari pihak jaksa, apakah jaksa menerima ataupun jaksa akan mengajukan banding. Tapi insya Allah mudah-mudahan di sini kalau saya lihat jaksa, hakim sudah memutus keputusan seperti yang diminta jaksa. Hanya jumlah masa tahanannya aja yang berbeda. Jadi kemungkinan besar insya Allah jaksa mudah-mudahan tidak melakukan banding karena putusannya lebih memenangkan pihak kejaksaan karena di situ putusannya putusan penjara, bukan putusan seperti yang kita minta, bebas murni ataupun rehab. Jadi insya Allah jaksa tidak akan melakukan banding, insya Allah ya, mudah-mudahan. Dan dari pihak kita kemungkinan besar Amar tidak akan melakukan banding. Tadi bisa diperinci untuk putusan tadi itu hasil seperti apa? Putusan tadi
Amar dihukum penjara selama 7 bulan, dikurangi masa rehab dan masa tahanan yang telah dijalani oleh Amar. Masa tahanan dan masa rehab per hari ini di kisaran 6 bulan setengah. Di kisaran 6 bulan setengah. Jadi kalau sampai dengan masa inkrah putusan itu H+7, hari putusan +7 itu tanggal 3 ya. Jadi dari tanggal 3 itu mungkin Amar jalanin sekitar semingguan lah, 5 hari sampai seminggu. Mudah-mudahan itu sudah inkrah dan tidak ada banding dari pihak jaksa. Jadi mudah-mudahan insya Allah bulan depan Amar udah bisa bebas, udah bisa berkumpul dengan keluarga. Untuk dendanya sendiri bang? Nanti artinya sebulan lagi ya bang? Denda nggak ada denda ya, yang ada cuman biaya perkara Rp5.000 kalau nggak salah tadi yang saya lihat. Bang Amir berarti menjalankan di penjara sisa sebulan lagi Sisa masa tahanan kurang dari sebulan ya, 2 minggu ya kira-kira ya. Ada pemindahan bang dari penjara sebelumnya setelah putusan ini bang? Bagaimana? Kira-kira kemungkinan kalau cuma 2 minggu, kemungkinan enggak ya, tetap di situ ya, tetap di rutan ya. Dan mana bang? Bang mungkin Cipinang, rutan Cipinang. Bang, keluarga gimana Bang menanggapi dari putusan tadi ini Bang? Nah, aku belum sempat kontak sama keluarga, cuman tadi aku sempat berbisik sama Amar untuk menerima putusan ini, seperti itu. dari Amar sendiri bang menerima tuntutan ini seperti apa? Ya, Amar menyerahkan kepada saya selaku kuasa hukum untuk menimbang yang terbaik bagi Amar, dan mudah-mudahan Amar mendengarkan pertimbangan dari kami selaku kuasa hukum. Bang, lagi-lagi mungkin keluarga dan istri tidak hadir di bang, apakah emang sekecewa itu atau seperti apa? Oh enggak, tadi kemarin, tadi pagi juga Ibel telepon sama saya. Seperti biasa dia lebih ngutamain anak ya, dia jaga anak satu, kedua juga dia punya tanggung jawab. Dia sekarang selaku tulang punggung keluarga. Dia selaku tulang punggung keluarga. Ayo, geser. Jadi dia selaku tulang punggung keluarga, sekarang dia yang cari income. Jadi dia nggak bisa datang, dia nggak bisa jenguk Amar, dia nggak bisa datang di persidangan ini. Pertama itu, kedua juga masalah mental ya, mungkin Ibel juga belum siap untuk bertemu dengan rekan-rekan wartawan untuk membahas masalah Amar. Dia secara psikis dia belum siap lah. Bang, tapi selama Oh, kalau sampai saat ini ya belum, kecuali dia dengar dari live streaming tadi, barangkali ada dari YouTube, dari rekan-rekan kali. Bang, mungkin selama Bang Amar di rutan sendiri, mungkin sering dijenguk dengan istrinya nggak sih, dengan istri dan anak? Nggak pernah jenguk. Ibel nggak pernah jenguk karena mungkin environment-nya nggak pas ya untuk didatengin Ibel ya. Dan Amar juga nggak pengen istrinya datang. Bang, tapi kalau Bang Amar sendiri sempat sampaikan ketika bebas nanti apa yang dilakukan bang? Saya nggak tahu pasti, cuman yang pasti Amar tetap berjuang, bekerja seperti sedia kala, dan insya Allah masih ada ruang, masih ada kesempatan buat dia untuk memperbaiki diri ya. Bang, tadi katanya nggak ngasih istilah jenguk, alasannya apa ya? Nggak ngasih Ya istilah. tadi udah saya sampaikan, secara mental Ibel itu juga belum siap ya untuk nemuin rekan-rekan, untuk ditanya perihal suaminya, apalagi dalam saat persidangan seperti ini. Jadi dia belum siap lah. Tapi apaan sih, Mas Arief? Raut mukanya Amar sendiri kayak udah agak lega ya Bang Mas setelah dari Iya, saya tadi udah kasih tahu Amar bahwasanya itu putusan terbaik. Itu putusan saya rasa udah cukup baik, udah terbaik, cukup baik dan sangat baik. Alhamdulillah. Dia cuman jalanin insya Allah kurang dari sebulan dari saat ini.
Mungkin 2 minggu, 3 minggu dia jalanin, jadi saya rasa udah sangat baik. Jadi insya Allah bulan depan dia sudah bisa menghirup udara bebas ya, insya Allah ya. Bang, mungkin sedikit menampik ibu Kak Ibel yang jarang jenguk juga ke rutan itu berarti bukan bukan sengaja Kak Ibel ingin isu terhadap perceraian itu? Enggak, kalau masalah perceraian saya rasa insya Allah mereka masih baik-baik saja. Tiap hari, tiap waktu selama saya jenguk Amar, tiap kali juga Amar selalu video call dengan Ibel. Jadi kalau ada statement masalah perceraian, insya Allah enggak benar itu. Bang, Aditya sendiri mana bang? Adit sekarang dia lagi posisi di PN Cibinong untuk mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana sebagai syarat dia untuk pencalonan dia jadi anggota dewan dari PAN kalau nggak salah ya, seperti itu. Ya. Katanya keluarganya juga lagi sakit ya? Anak keluarganya juga lagi sakit. Siapa? Katanya Amar keluarga lagi sakit. Bapaknya, yang sakit bapak ya, yang sakit bapak kemarin sempat beberapa kali rawat inap 2 hari pulang. Jadi butuh treatment berkala dari tim medis. Dia 2 hari masuk ke rumah sakit, 2 hari pulang. Setelah itu perawatan kedua sampai kalau nggak salah sampai 8 kali lah. Ya, mengenai sakitnya apa saya nggak bisa kasih statement karena itu internal keluarga lah, saya nggak berani kasih statement. Cuman kemungkinan masalah ini ya pencernaan ya. Berarti bukan karena kepikiran tentang kasusnya Bang Amar ya Bang? Ya, orang stres bisa jadi pemicu asam lambung juga ya. Ada kemungkinan seperti itu. Bang, terakhir Pak, mungkin dari pihak Amar sendiri tidak akan melakukan banding lagi ya Bang? Insya Allah nggak akan ada banding dari pihak kita, tidak akan melakukan banding. Mudah-mudahan dari pihak kejaksaan juga seperti itu karena memang kejaksaan Amar diputus kurungan penjara sesuai dengan permintaan dari tuntutan dari jaksa. Cuman beda waktu aja. Tanggal berapa sih kira-kira Bang pastinya untuk keluarnya Amar Bang? Nanti ada Iya. Buka iPhone mana ya? Punya reporter apa? Kasih jalan dulu. Sini boleh ya? Sini nih. Pak, maaf ya Pak. Sini mau gue pegangin. Bisa dimulai? Sudah banyak, baik. Kita mulai sidang dalam perkara terdakwa Muhammad Amar Hamba alias Amar Zoni bin Zoni, terdakwa Rahmat Hidayat alias Ron bin Sulaiman, terdakwa Hakim alias Hakim bin Abdul Sisteri dibuka nyatakan terbuka untuk umum. Para terdakwa Amar Akbar sehat? Rahmat Hidayat sehat? Mustaqim sehat? Baik. Hari ini adalah pembacaan putusan dari majelis hakim ya. Penuntut umum dan penasihat hukum putusannya sudah kita buat lengkap ya. Hari ini juga bisa upload ke sistem informasi, bisa dibaca. Kami minta persetujuannya baik penuntut umum dan penasihat hukum supaya kami bacakan
secara ringkas ya. Gitu ya, dan katanya untuk umum penasihat hukum baik. Dengarkan putusan nomor 454, 453 dan 452 Fiksus tahun 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dan perkara biasa dalam sidang pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Muhammad Ahmad Akbar alias Ahmad Doni bin Suhaib bin Doni, nama lengkap Ahmad Bidan alias Ahmad bin Raiman, nama lengkap Mustaqim alias Hakim bin Hamzah Sendiri. Para terdakwa ditahan. Para terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yaitu Saudara Abdullah Emil Omar Alhamdi, SHMH, Agung Ahmad Wijaya, para advokat dari Robo Emil M. Atas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023. Pengadilan negeri tersebut telah membaca pertama untuk pengadilan negeri dan seterusnya akan bacakan lagi telah benar membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum. Bapak juga sih mau pulang aja, Telah mendengar kurang kesini. pembelaan yang dirasakan di penasihat hukum terdakwa menimbang bahwa terdakwa dengan dakwaan pertama melanggar pasal 112 ayat 1 untuk pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau kedua melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut telah menghadirkan saksi Petrus Kempar Widodo, saksi Iwan Sofian, saksi Bagus Dwi Prastyo, di mana keterangan saksi telah termuat secara lengkap dalam putusan ini dan tidak dibacakan lagi. Dan juga para terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan. Di persidangan juga telah dihadirkan saksi meringankan oleh para terdakwa yang tidak kami bacakan lagi, yaitu saksi Ferdi Gunawan, keterangannya lengkap termuat dalam putusan ini, begitu juga ahli Leni Norsep tadi, keterangannya termuat secara lengkap tidak kami bacakan lagi. Persidangan juga telah diajukan barang bukti 2 bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat untuk 1,04 gram dari penguasaan Mustaqim di Hamzah Sendiri. Satu unit HP iPhone 300 Pro Max dengan nomor SIM card XL 17808 dari penguasaan Ahmad Akbar dari Ahmad Doni di Doni. Menimba bahwa di persidangan juga telah diajukan bukti surat yaitu hasil pemeriksaan oleh terdakwa Dr. Kuat yang Nugroho melakukan pemeriksaan kedokteran dan kesehatan Polres Metro Jakarta Selatan yang dituangkan dalam surat keterangan pemeriksaan narkotika nomor SKPN 10/3/2023 Sintokes tanggal 10 Maret 2023 diketahui positif mengandung methamphetamine. Hasil asesmen terpadu dan berita acara rapat pelaksanaan asesmen yang dibuat oleh tim asesmen terpadu Kota Jakarta Selatan, tim medis dan tim hukum Jumat 10 Maret 2023 diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna stimulansia lainnya, tingkat ketergantungan ringan dan pola penggunaan rekreasional. Dan berdasarkan pemeriksaan asesmen hukum hingga asesmen terpadu ini dilaksanakan yang bersangkutan tidak memiliki indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika. Berita acara pemeriksaan laboratoris Investig Puslapor Baris Polri dengan nomor lab 1187 NNF 2023 tanggal 22 Maret 2023, barang bukti dengan nomor 1576 2022 NNF yang di dalamnya terdapat 2 bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat nitro seluruhnya 0,66
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1576 tersebut berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor 1 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2000 tentang narkotika. Bahwa di persidangan penasihat hukum terdakwa mengajukan bukti surat berupa bukti T1 berupa hasil asesmen, pengkajian, pemeriksaan medis, psikiatri dan psikososial pada penyalahgunaan narkotika atas nama para terdakwa. Bukti T2 berupa surat keterangan atas nama para terdakwa. Bukti T3 berupa permohonan rehabilitasi atas nama terdakwa. T4 berupa resume perkembangan klien atas nama terdakwa. T5 berupa list berita acara keputusan pengadilan. T6 berupa legalitas Putra Addiction Center. T7 berupa legalitas Laboratorium Agam Medical Center PT Praska Lambang Martapura. Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan oleh fakta sebagai berikut. Terdapat hukum tidak akan dirasakan lagi bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas apabila terdakwa dapat dinyatakan melakukan pidana yang didakwakan. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama melanggar pasal 112 ayat 1 junto pasal 122 ayat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, atau kedua melanggar pasal 127 dan 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, majelis mempertimbangkan catatan kedua, yaitu tentang melanggar pasal 127 dan 1 huruf A Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang adalah secara berikut. Tiap orang yang menggunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Berdasarkan para bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan Polres Selatan pada Rabu 8 Maret 2003 di dalam rumah orang terdakwa masih dengan berupa orang yang mengeluarkan pada Barat, bahwa sebelum terdakwa menjadi ditangkap punya sopir terdakwa yaitu Hakim Alestari di depan sendiri dengan tugas polisian karena membawa bukti bahwa narkotika disampaikan dengan tugas polisian pada saksi mustaqim terdakwa yang mengintip kepada saksi mustaqim tadi bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan berupa dituangkan dalam surat keterangan pemeriksaan narkoba dengan nomor SKPN 3 kami. Terus selanjutnya melakukan asesmen terhadap terdakwa dan berdasarkan hasil asesmen kurang dan berdasarkan asesmen yang memiliki asesmen Selatan juga 10 Maret 2003 kurang kesimpulan terdakwa berdasarkan hasil asesmen medis akan berjalan dinas lingkungan secara lainnya tingkat ringan dan pola kejujuran rekreasional berdasarkan hasil asesmen hukum hingga asesmen
bukti dalam perkara itu adalah permintaan cukup, maka status barang bukti akan disebutkan. Sebelum menjatuhkan pidana, karena terdakwa disebabkan keadaan sebagai dan menerangkan kekuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika dan meringankan terdakwa bersikap sopan di persidangan. Terdakwa mengakui menyesali perbuatannya. Terdakwa masih muda dalam memperbaiki dirinya dan hari. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Memperhatikan ketentuan dari pasal 127 1 A berbagai dokumen telah diterima atau menggunakan narkotika dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadil, silakan tiga berdiri. Menyatakan terdakwa Muhammad Amal Akbar alias Amal Asoni bin Suherdi Tony tersebut, terdakwa Rahmat Hidayat alias Suam bin Raiman, terdakwa Mustaqim alias Taki bin Hamzah sendiri tersebut telah terbukti secara sadar diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 7 bulan. Menuntaskan masa penangkapan, masa penahanan dan rehabilitasi saat dijalani terdakwa berpengalaman sebelumnya dari pidana yang Bandung saat terdakwa bertahan melawan bukti dimusnahkan kembali perkara Rp5.000. Kemudian diputus dalam secara majelis hakim diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari ini hari Selasa tanggal 3 Selama ini dan jadi umum jadi oleh penasihat hukum para terdakwa dan dihadapkan oleh begitu ya para terdakwa penuntut umum dan juga bentar, kamu pegang dulu bentar dah. yang bisa kami pertimbangkan dalam perkara ini masing-masing terjadi pidana selama 7 tahun 7 bulan dikurangi selama sedang menjalani penahanan dan juga rehabilitasi. Selanjutnya nanti para pihak bisa menyampaikan apakah bisa menerima putusan ini atau mengajukan banding atau pikir-pikir. Segala sesuatu bisa disampaikan di panitera, begitu ya, dan begitu ya. Ya, sidangnya akan selesai. Mau nih. Di. Iya. Udah belum, nggak apa-apa. Siapa ya? Di sini sih. Sorry. Biar Om Emil, nanti ada anggota kita. Marian, tolong Marian. Marian, Bapak Robet tolong Pak, dibuka. Oke, buka. Tonton. Ya, makasih. Ya, Mas. Makasih ya. Sambil jalan ya Pak. Jalan ya Mas ya. Alhamdulillah merasa lega Ya. sudah diberikan resah putusan dari hakim. Sambil jalan ya. Sesuai harapan ya enggak, karena harapan kita rehat atau bebas ya. Ayo, sambil jalan Mas. Akan Sambil jalan ya Pak. kita akan berhitung Awas kameranya ya. Jadi nanti akan ada yang putusan 7 bulan di tangannya Pak. apa ya Pak? Ayo maju. Jalan. Makanya jalan Mas. Enggak ya, kalau kemungkinan banding dari kita insya Allah enggak. Awas. Kamera awas ya. Tapi saya sudah menyerahkannya kepada Kameranya ya.
Sorry. Jalan, Mbak. Kita sama-sama. Hakim melihat dari sudut pandang yang objektif bagaimana jaksa sudah menuntut 1 tahun dan dikurangi, jadi itu adalah salah satu hal yang menurut saya alhamdulillah sudah bijak. Keluarga ini semua berkat doa-doa dari keluarga saya, dari istri saya dan lain-lainnya. Berarti ini sesuai harapan istri juga ya, Bang? Harapan ingin pulang ya. Tapi anak pulang harapan pengen bebas ya. Artinya dia udah dipotong sama pensi ya Bang? Ya, itu udah dipotong sama tahanan dan masyarakat juga. Sisanya berapa bulan lagi Bang? Ya, jalan mas. Karena kan bapak saya masih sakit ya. Bapak saya masih sakit, adik saya juga lagi ngurus bapak saya, jadi memang. Ayo mas. Sisanya tinggal berapa sih, Amar? Minta doanya aja untuk bapak saya, semoga sehat. Hormati saya juga mas. Hormati saya juga. Terima kasih semuanya. Kuasa hukum Amar Zoni, Abdullah Emile Umar memperkirakan kliennya tidak akan lama lagi bakal menghirup udara bebas. Hakim memberi vonis 7 bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan, penahanan, hingga rehabilitasi. Jika dihitung, Amar Zoni bakal bebas pada pertengahan bulan Oktober tahun 2023 mendatang. Kami menghitung jumlah masa tahanan yang telah dijalani oleh Amar DGN putusan yang diputus oleh Hakim. Amar sekiranya cuma menjalani, nggak sampai pertengahan bulan depan. Sisa masa tahanan kurang dari sebulan, 2 minggu lah kira-kira, ucap Abdullah Emile Umar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Abdullah Emile Umar merasa putusan yang diberikan Hakim kepada kliennya sesuai dengan harapannya selama ini. Dia berharap Amar Zoni dan keluarganya menerima vonis 7 bulan penjara dari Hakim. Alhamdulillah putusan tersebut, menurut perhitungan saya selaku kuasa hukum dari Amar Zoni dan perwakilan dari keluarga, keputusan tersebut menurut saya sudah sangat baik ya. Jadi saran dari saya untuk Amar dan keluarga untuk menerima putusan tersebut, tandas dia. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan baru saja membacakan putusan terhadap Amar Zoni. Amar Zoni berikut dengan sopir, dan kerabat sopir, masing-masing dijatuhi hukuman 7 bulan penjara. Menyatakan terdakwa Muhammad Amar Akbar telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana melanggar hukum menggunakan narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing selama 7 bulan penjara, dikurangi masa penangkapan, penahanan, serta masa rehabilitasi sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, ujar Majelis Hakim di PN Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Setelah mendengar putusan Hakim, Amar langsung menutup wajahnya dengan kedua tangannya sebagai ungkapan rasa syukur. Putusan yang dibacakan Hakim lebih rendah dari tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menuntut 1 tahun penjara untuk Amar Zoni. Kita sudah dengar putusan dari Hakim tentang hasil dari persidangan yang sudah berjalan 5 kali sidang sampai saat ini, dan alhamdulillah putusan tersebut menurut perhitungan saya selaku kuasa hukum dari Amar Zoni dan perwakilan dari keluarga, keputusan tersebut menurut saya sudah sangat baik ya. Jadi saran dari saya untuk Amar dan untuk keluarga, saran dari saya untuk menerima putusan tersebut Pak. Karena kalau perhitungan dari kami selaku kuasa hukum, tadi saya bicara juga dengan rekan saya, kita sama-sama menghitung jumlah masa tahanan yang telah dijalani oleh Amar dengan putusan yang diputus oleh Hakim. Amar sekiranya cuma menjalani, perhitungan saya nggak sampai pertengahan bulan depan lah. Jadi minggu kedua maksimal bulan Oktober Amar udah bisa bebas. Nah, kita tinggal tunggu dari pihak jaksa, apakah jaksa menerima ataupun jaksa akan mengajukan banding. Tapi insya Allah mudah-mudahan di sini kalau saya lihat
jaksa, hakim sudah memutus keputusan seperti yang diminta jaksa. Hanya jumlah masa tahanannya aja yang berbeda. Jadi kemungkinan besar insya Allah jaksa mudah-mudahan tidak melakukan banding karena putusannya lebih memenangkan pihak kejaksaan karena di situ putusannya putusan penjara, bukan putusan seperti yang kita minta, bebas murni ataupun rehab. Jadi insya Allah jaksa tidak akan melakukan banding, insya Allah ya, mudah-mudahan. Dan dari pihak kita kemungkinan besar Amar tidak akan melakukan banding. Tadi Ya, sudah Bisa diperinci untuk putusan tadi itu hasil seperti apa? Putusan tadi Amar dihukum penjara selama 7 bulan, dikurangi masa rehab dan masa tahanan yang telah dijalani oleh Amar. Masa tahanan dan masa rehab per hari ini di kisaran 6 bulan setengah. Di kisaran 6 bulan setengah. Jadi kalau sampai dengan masa inkrah putusan itu H+7, hari putusan ke-7 itu tanggal 3 ya. Jadi dari tanggal 3 itu mungkin Amar jalanin sekitar semingguan lah, 5 hari sampai seminggu. Mudah-mudahan itu sudah inkrah dan tidak ada banding dari pihak jaksa. Jadi mudah-mudahan insya Allah bulan depan Amar udah bisa bebas, udah bisa berkumpul dengan keluarga. Untuk dendanya sendiri bang? Nanti artinya sebulan lagi ya bang di penjara? Denda nggak ada denda ya, yang ada cuman biaya perkara Rp5.000 kalau nggak salah tadi yang saya lihat. Bang Amir berarti menjalankan di penjara sisa sebulan lagi Sisa masa tahanan kurang dari sebulan ya, 2 minggu ya kira-kira ya. Ada pemindahan dong dari penjara sebelumnya setelah keputusan ini Bang? Bagaimana? Kira-kira kemungkinan kalau cuma 2 minggu, kemungkinan enggak ya, tetap di situ ya, tetap di rutan ya. Dan mana Bang? Bang mungkin Cipinang, rutan Cipinang. Bang, keluarga gimana Bang menanggapi dari putusan tadi ini Bang? Nah, aku belum sempat kontak sama keluarga, cuman tadi aku sempat berbisik sama Amar untuk menerima putusan ini, seperti itu. dari Amar sendiri bang menerima tuntutan ini seperti apa? Ya, Amar menyerahkan kepada saya selaku kuasa hukum untuk menimbang yang terbaik bagi Amar, dan mudah-mudahan Amar mendengarkan pertimbangan dari kami selaku kuasa hukum. Nah, lagi-lagi mungkin keluarga dan istri tidak hadir di apakah emang sekecewa itu atau seperti apa? Oh enggak. Tadi kemarin tadi pagi juga Ibel telepon sama saya. Seperti biasa dia lebih ngutamain anak ya. Dia jaga anak satu, kedua juga dia punya tanggung jawab. Dia sekarang selaku tulang punggung keluarga. Dia selaku tulang punggung keluarga. Ayo, geser. Jadi dia selaku tulang punggung keluarga sekarang dia yang cari income. Jadi dia nggak bisa datang, dia nggak bisa jenguk Amar, dia nggak bisa datang di persidangan ini. Pertama itu, kedua juga masalah mental ya, mungkin Ibel juga belum siap untuk bertemu dengan rekan-rekan wartawan untuk membahas masalah Amar. Dia secara psikis dia belum siap lah. Bang, tapi selama Oh, kalau sampai saat ini ya belum, kecuali dia dengar dari live streaming tadi, barangkali ada dari YouTube, dari rekan-rekan kali. Bang, mungkin selama Bang Amar di rutan sendiri, mungkin sering dijenguk dengan istrinya nggak sih, dengan istri dan anak? Nggak pernah jenguk. Ibel nggak pernah jenguk karena mungkin environment-nya nggak pas ya untuk didatengin Ibel ya. Dan Amar juga nggak pengen istrinya datang. Bang, tapi kalau Bang Amar sendiri sempat sampaikan ketika bebas nanti apa yang mau dilakukan Bang? Saya nggak tahu pasti, cuman yang pasti Amar tetap berjuang, bekerja seperti sedia kala. Dan insya Allah masih ada ruang, masih ada kesempatan buat dia untuk memperbaiki diri ya. Bang, tadi katanya nggak ngasih istilah jenguk, alasannya apa ya? Nggak ngasih Dan istilah. tadi udah saya
sampaikan secara mental Ibel itu juga belum siap ya untuk nemuin rekan-rekan, untuk ditanya perihal suaminya, apalagi dalam saat persidangan seperti ini. Jadi dia belum siap lah. Ih, apaan sih, Mas Arief? Raut mukanya Amar sendiri kayak udah agak lega ya Bang Mas setelah dari. Iya, saya tadi udah kasih tahu Amar bahwasanya itu putusan terbaik. Itu putusan saya rasa udah cukup baik, udah terbaik, cukup baik dan sangat baik. Alhamdulillah. Dia cuman jalanin insya Allah kurang dari sebulan dari saat ini. Mungkin 2 minggu, 3 minggu dia jalanin, jadi saya rasa udah sangat baik. Jadi insya Allah bulan depan dia sudah bisa menghirup udara bebas ya, insya Allah ya. Bang, mungkin sedikit menampik ibu Pak Ibel yang jarang jenguk juga ke Rutan itu berarti bukan bukan sengaja Kak Ibel ingin isu terhadap perceraian itu? Enggak, kalau masalah perceraian saya rasa insya Allah mereka masih baik-baik saja. Tiap hari, tiap waktu selama saya jenguk Amar, tiap kali juga Amar selalu video call dengan Ibel. Jadi kalau ada statement masalah perceraian, insya Allah enggak benar itu. Bang, Aditya sendiri mana Bang? Adit sekarang dia lagi posisi di PN Cibinong untuk mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana sebagai syarat dia untuk pencalonan dia jadi anggota dewan dari PAN kalau nggak salah ya, seperti itu. Ya. Katanya keluarganya juga lagi sakit ya? Masih Bang. Amar keluarganya juga lagi sakit. Siapa? Katanya Amar keluarga lagi sakit. Bapaknya, yang sakit bapak ya, yang sakit bapak kemarin sempat beberapa kali rawat inap 2 hari pulang. Jadi butuh treatment berkala dari tim medis. Dia 2 hari masuk ke rumah sakit, 2 hari pulang. Setelah itu perawatan kedua sampai kalau nggak salah sampai 8 kali lah. Ya, mengenai sakitnya apa saya nggak bisa kasih statement karena itu internal keluarga lah, saya nggak berani kasih statement. Cuman kemungkinan masalah ini ya pencernaan ya. Berarti bukan karena kepikiran tentang kasusnya Bang Amar ya Bang? Ya, orang stres bisa jadi pemicu asam lambung juga ya. Ada kemungkinan seperti itu. Bang, terakhir Bang, mungkin dari pihak Amar sendiri tidak akan melakukan banding lagi ya Bang? Insya Allah nggak akan ada banding dari pihak kita, tidak akan melakukan banding. Mudah-mudahan dari pihak kejaksaan juga seperti itu karena memang kejaksaan Amar diputus kurungan penjara sesuai dengan permintaan dari tuntutan dari jaksa. Cuman beda waktu aja. Akan berapa sih kira-kira Bang pastinya untuk keluarnya Amar Bang? Nanti ada Iya. Buka iPhone mana nih? Punya reporter apa? Kamera. Ya, Pak. Kasih jalan dulu. Kasih jalan. Sini boleh ya? Sini nih. Pak, maaf ya Pak. Sini mau gue pegangin. Bisa dimulai? Sudah baik. Kita mulai sidang dalam perkara terdakwa Muhammad Anwar Hamba alias Ahmad Dhani bin Suni, terdakwa Rahmat Hidayat alias Ron bin Sulaiman, terdakwa